My senior brother is too steady. Bab 21. Untungnya, tuan saya tidak curiga, dan bertanya kepada Li Changshu dengan prihatin ketika dia menderita penyakit seperti itu, dan mengambil pergelangan tangan Li Changshu untuk memeriksanya dengan cermat. Itu juga berkat Taois Qi Yuan yang baru kembali ke tingkat ke-9 Dao Rilem, dan masih selangkah lagi untuk menjadi abadi. Selama penyelidikannya, dia dengan mudah dibodohi oleh Li Changshu, dan dia membantu Li Changshu menyelesaikan ini, krisis kecil. 6 indera tidak pasti, dan pikiran kacau, Qi Yuan memperingatkan dengan sungguh-sungguh, umur panjang, setelah Anda kembali, Anda dapat mundur untuk jangka waktu tertentu dengan ketenangan pikiran, dan Anda tidak diizinkan keluar. Guru juga akan memberitahu Linge untuk tidak membiarkannya mengganggu Anda kondisi pikiran Anda. Ada beberapa masalah, tapi untungnya tidak serius, dan Anda bisa bermeditasi untuk jangka waktu tertentu. Petik 2. Li Changshu mengangguk dengan sungguh-sungguh, ya, Tuan. Di depan Anda, Yukin Suanya, yang sedikit gugup, merasa lega ketika mendengar kata-kata itu, dan detail ekspresinya kebetulan jatuh ke mata Taois pendek itu. Jiwu di sebelahnya, menarik. Petik 1. Alis pendek tebal Jiwu terangkat ke atas, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi main-main. Mendengar apa yang dikatakan Taois Qi Yuan, Jiwu juga merasa lega, bangkit dan melompat ke Yukin Suanya, dan bertanya dengan suara rendah apa yang terjadi sebelumnya, telah terjadi. Li Changshu memandang bola penyerap jiwa di senjata sihir penyimpanannya. Masih ada beberapa orang yang belum sepenuhnya meleleh di dalamnya, dan banyak fragmen memori yang dapat ditemukan di dalamnya. Maka, dengan diam-diam, ia melepaskan gumpalan kesadaran spiritual, meletakkan mutiara penyerap jiwa di sudut, dan menyegelnya dengan jimat. Bukan urusanmu, semua akan baik-baik saja, pikirnya. Kekuatan Jiwu jauh lebih kuat daripada Jiu, tetapi dia tidak berani terbang dengan kecepatan penuh di dalam Beisu. Pendeta pendek ini sangat berhati-hati. Dia tidak berkata apa-apa saat berjalan, dan matanya selalu waspada saat memindai kemana-mana. Ini membuat Li Changshu sangat menyukainya. Akhirnya, mereka meninggalkan Beiju Luzu tanpa kejadian yang berarti. Setelah meninggalkan tanah yang tercemar racun, Jiwu memimpin mereka terbang ke selatan sejauh 100 mil. Mereka menemukan Gunung Tandus dan memberitahu beberapa rekan murid untuk bertemu di sana. Setelah menunggu sekitar setengah jam, Tuan Wang Qi tiba lebih dulu dengan Wang Qi dan Liu Yaner, Tuan Yukin Suanya Jiang Jingshan, Tuan Yuan King Lin Qi, dan Guru Liu Yaner tiba di sana 2 jam kemudian. Jiang Jingshan dapat dianggap sebagai peri templat standar. Dia memiliki wajah cantik, dikelilingi oleh udara segar, dan mengenakan pakaian peri dengan awan di pelipisnya. Dia penuh semangat dan tidak kehilangan kembang api di dunia. Xiaoya melihat kekasihnya berlutut di tanah, dengan luka yang diperban di sekujur tubuhnya, noda darah di rok panjangnya, dan penampilan kuyu seperti orang yang berbeda. Jiang Jingshan tampak sedih, dan bergegas ke Yukin Suan dalam 2 langkah depannya. Dia memeluknya. Tuan ada di sini, Tuan ada di sini. Guru yang bingung untuk sementara waktu, dan menyetujui permohonan pencuri Yuan King itu, dan meminta Anda datang ke sini untuk menemukan rumput Ningsin yang membenci api. Sebagai pengalaman, itu semua salah guru. Lingkaran mata Yukin Suanya sedikit merah, tetapi dia menarik napas, menstabilkan suasana hatinya, dan berkata dengan suara rendah, murid itu tidak berguna, biarkan Tuan merindukan murid itu. Dia tidak marah mendengar berita kematiannya melihat Tuan dan murid Yukin Suanya. Dia bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi? Jiwu berkata, Kakak Lin Qi, harap berhati-hati dan jangan tidak sabar. Biarkan Suanya menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Suanya, tolong jelaskan sedetail mungkin, dan jangan sembunyikan apapun. Jiang Jingshan buru-buru berkata, Xiaoya, kamu bahkan jika kamu mengatakan ya, semuanya akan diputuskan oleh Tuan untukmu. Murid patuh. Yukin Suanya memandang Li Changshu yang berada di pinggiran, dan baru saja akan mengalami pasang surut. Dia menjadi tenang tanpa bisa dijelaskan. Dia menghela nafas terlebih dahulu, dan mulai menceritakan kisah itu perlahan-lahan sejak kelima murid berpisah, dan menceritakan semuanya secara mendetail. Dari sore hingga senja, dari senja hingga bintang-bintang di langit. Saudari yang beracun ini, mengapa kamu tidak mulai berbicara tentang penciptaan dunia? Li Changshu mengeluh dari lubuk hatinya,
diam-diam pergi ke suatu tempat yang agak jauh untuk bermeditasi dan mengatur napasnya, dan juga mendengar pengalaman umum Yukin Suanya. Setelah Jiu Jiu terjebak, Yuan King tidak langsung menyerang Yukin Suanya, tapi itu karena mereka pertama kali merekrut sekelompok pencuri untuk menyerang dan membunuh mereka berdua, mencoba membuat nama pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Akibatnya, kecantikan Yukin Suanya jauh lebih kuat daripada pahlawan Yuan King, yang membuat situasi Yuan King sangat canggung. Kemudian Yuan King mengubah strateginya dan meminta antek-anteknya untuk terus menekan mereka berdua, menciptakan suasana situasi putus asa, dan kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Yukin Suanya. Namun, ketika Yukin Suanya menghadapi situasi putus asa, dia masih menolak pengakuan Yuan Xing tentang titik akupuntur yang sama dengan putranya, dan pergi ke alam baka bersama. Gerakan lembut sering membuat kesalahan, dan Yuan Xing akhirnya menjadi marah karena malu. Merobeknya tatap muka menggunakan Cinta Gu mengontrol Yukin Suanya, tetapi Yukin Suanya menemukan kesempatan untuk melarikan diri dengan jimat harta bergerak. Dia kebetulan bertemu Li Changshu dan diselamatkan oleh Li Changshu untuk pertama kalinya. Setelah pulih dari lukanya, Yukin Suanya ingin memutar kembali ke Chaos Miasma Baolin. Setelah berjalan selama beberapa hari, menemukan bahwa dia secara tidak sengaja tersesat, dan tidak beruntung ditemukan oleh kelompok Yuan King, jadi dia harus bertarung. Kali ini, Li Changshu lewat. Di waktu lagi, di bawah bimbingan Li Changshu, Yukin Suanya memimpin orang-orang itu ke sarang racun yang kuat, dan akhirnya membiarkan sekelompok orang itu diracun sampai mati oleh racun itu, dan Yukin Suanya secara pribadi membunuh Yuan King. Saat mendengarkan ceramah Yukin Suanya, Li Changshu hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Yuan Xing ini memiliki begitu banyak kesempatan, aku tidak berguna. Petik 1. Saya merasa sedikit tidak berharga untuk bawahan Yu Wenling dari Yuan King. Setelah Yukin Suanya selesai berbicara tentang pengalaman perjalanan ini, matanya tertuju pada Li Changshu. Jiang Jingshan secara pribadi membawa Qin Suanya, dan tuan serta muridnya berterima kasih kepada Li Changshu dengan sungguh-sungguh, dan mengatakan bahwa akan ada lebih banyak terima kasih setelah kembali ke sekte, tetapi Li Changshu berkata tidak perlu, sedikit kaku. Takut Li Changshu mungkin membuat kesalahan dalam kata-katanya, Taois Qiyuan bergegas tepat waktu dan menerima gelombang ucapan terima kasih dengan senyuman di wajahnya. Hanya Tuan Yuan King, Lin Qi, yang paling malu saat ini. Aduh, desah Lin Qi, pendeta Tao yang malang yang kehilangan penglihatannya ketika dia menerima magang, dan pergi untuk menerima hukuman setelah dia kembali ke gunung. Jiu Wu membujuk, Yuan King itu punya banyak rencana, dan niatnya tidak benar ketika dia pertama kali memulai. Adik laki-laki itu juga magang yang diterima langsung pada upacara pembukaan gunung terakhir, dan ini tidak dapat disalahkan pada adik laki-laki. Lin Qi menggelengkan kepalanya dengan sedih, dan berkata tidak lagi mengenai pembunuhan Yukin Suanya atas Yuan King. Meskipun Yukin Suanya mengambil kata, masuk akal, dia masih membunuh kakak laki-laki dari sekte yang sama dan masih akan dihukum oleh peraturan sekte tersebut. Intensitas hukumannya sangat ringan, mungkin hanya menghabiskan beberapa tahun di balik pintu tertutup di pegunungan. Jiu Wu juga menyemangati Li Changshu beberapa kata, mengatakan bahwa setelah kembali ke gunung, akan ada hadiah untuk Li Changshu di pintu, dan hadiah yang harus diberikan kepada Li Changshu tidak akan pernah pelit. Kelompok mereka tidak kembali ke gerbang Duxian bersama. Qi Yuan memimpin Li Changshu, bersama dengan Liu Yaner dan Wang Qi, dua pasangan master dan magang, dan berjalan perlahan di belakang. Yang lainnya bergegas kembali ke gerbang Duxian dengan kecepatan penuh, mereka yang dihukum, dan mereka yang mengaku bersalah. Alasan mengapa mereka begitu cemas adalah karena desakan Jiang Jingshan. Tuan Yukin Suanya bukanlah orang yang sederhana, dia sendiri adalah murid kepala. Dia memiliki status tinggi di sekte, basis kultivasinya luar biasa, dia memiliki banyak senjata ajaib, dan ada juga pendamping Tao yang saling menghormati, seperti tamu, yang juga penguasa surga dan negeri dongeng. Meskipun masalah Beizu telah berakhir, bagaimana bisa Jiang Jingshan membiarkan muridnya menanggung keluhan ini dengan sia-sia? Sebelum berangkat, Jiang Jingshan langsung mengirim surat kepada pendamping Tao-nya, memintanya untuk menemukan beberapa murid yang bebas. Setelah dia kembali ke gunung, dia segera bergegas ke Nanzhou, bertekad untuk mencabut kekuatan sekuler di belakang Yuan King. Tidak ada masalah di masa depan. Sepanjang perjalanan kembali ke gunung, cuaca tenang dan tidak ada ombak. Yaitu, ketika Li Changshu sedang dalam perjalanan,
setiap kali dia mendengar Liu Yaner memanggil, "Saudara muda Qi," dengan lembut, dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Batuk, perbedaan budaya, perbedaan budaya. Titik. Di malam hari, Qiongfeng kecil diam, awan putih berhenti di udara, Li Changshu melayang turun darinya, dan Taoist Qi Yuan, dengan wajah bahagia, menginjak awan dan melayang ke puncak lainnya. Guru baru saja menerima undangan dari guru Liu Yaner untuk minum dan makan malam kecil. Setelah melewati formasi isolasi yang diatur sendiri, dan menginjak rerumputan yang sudah dikenalnya, Li Changshu mengembuskan napas dengan nyaman. "Sudah beres, kakak," teriakan bahagia datang dari samping, dan Li Changshu menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat lampu biru berkelap-kelip di sekitar gubuk jerami adik perempuannya. Sebuah celah dibuka dari dalam formasi kecil yang diisolasi dari inspeksi luar, dan suara itu berasal dari celah ini. Mendengar suara air yang deras tanpa henti, Linge berteriak dengan gembira, "Kakak, kamu kembali. Apakah kamu terluka? Apa yang terjadi sebelumnya? Kenapa kamu sangat terlambat?" Sebelum dia selesai berbicara, sesosok anggun keluar dari gubuk. Dia terbungkus selimut tipis, dan dia langsing, basah, dan kulit yang bisa pecah karena pukulan juga ternoda air. Dia tidak peduli tentang ini, dan melompat dengan gembira setelah melihat Li Changshu. Tidak lama setelah dia memasuki tong kayu, dia baru saja mandi. Pada saat ini, mungkin bak mandi telah masuk ke matanya, dan lapisan kabut tiba-tiba menutupi matanya yang berbentuk almond, dan dia membuka lengannya dan bergegas ke arahnya. Li Changshu secara naluriah ingin bersembunyi, tetapi ketika dia melihat mata Linge penuh dengan keluhan, dia menghela nafas dari lubuk hatinya, dan berdiri di sana dengan tangan di belakang, membiarkan adik perempuannya menabrak lengannya. "Kakak Bao, kamu membuatku takut setengah mati. Kamu belum kembali, aku pikir ada apa denganmu." Petik 2. Linge tidak bisa menahan teriakan dengan sedikit menangis, dan tersedak sedikit menangis. Tangan besar dengan ringan dia mengusap kepalanya dengan ringan. "Kakak senior," Linge mendongak, matanya berkedip, dan mulut kecilnya tidak bisa menahan kedutan. Li Changshu tiba-tiba berkata, "Ngomong-ngomong, guru." Linge segera menyadari bahwa dia mengira guru telah kembali dengan kakak laki-laki ini. Kembali ke gubuk jerami, terbungkus selimut dan menabrak tong kayu besar, bersembunyi di air dan tidak berani berdiri. Tidak apa-apa untuk dilihat oleh kakak laki-laki sebelumnya, bagaimana dia bisa dilihat oleh pria selain kakak laki-laki? Guru juga tidak bisa melakukannya. Kesadaran spiritual menyelidiki keluar, dan Linge mengeluarkan kepalanya dari air dengan penuh keraguan. Suara Li Changshu terdengar dari luar, "Tuan, dia pergi ke gunung lain untuk jamuan makan. Saya akan beristirahat sebentar, dan saya akan mendatangi Anda lagi di Yinsi tanyakan tentang pengalaman ini." Setelah berbicara, dia membuka formasi di sekitar pondok jeraminya lagi, dan Li Changshu melayang kembali ke pondoknya sendiri. Di dalam tong kayu, Linge menatap selimut tipis di tubuhnya, rona merah muncul di wajahnya. "Kakak Bao," gumamnya, kepalanya tenggelam perlahan, meninggalkan serangkaian gelembung di permukaan air. "My senior brother is too steady." Bab 22, Qi Yuan minum sampai tengah malam sebelum kembali ke Little Qiongfeng. Li Changshu belum pernah melihat tuannya begitu bahagia selama 7 atau 8 tahun. Ketika dia berjalan, tuannya akan bersenandung sedikit sehingga dia tidak tahu di mana dia mendengarnya. Saat melewati gerbang Li Changshu, Qi Yuan berseru, "Umur panjang, apakah kamu sedang berlatih? Kembali ke guru, murid sedang beristirahat. Mari kita tenang hari ini dan bersiap untuk berlatih besok." Tempat tidur rumput, dia membuka matanya dan menjawab, dan baru saja akan bangun untuk membuka pintu, dia mendengar tuannya tersenyum dan berkata, "Istirahat, istirahat, sebagai guru, saya akan terus mundur. Anda melakukan pekerjaan dengan baik ini waktu, dan Anda menggunakan metode melarikan diri untuk menyelamatkan beberapa orang dari puncak Potian." Keponakan Kinsuanya, masalah ini benar-benar membawa kemuliaan bagi Qiongfeng kecil kita. Namun, kita tidak boleh berpuas diri, semuanya harus didasarkan pada kultivasi, dan kita tidak boleh mengintensifkan upaya kita untuk melarikan diri, ranah dao kita sendiri adalah akarnya. Petik 2. Murid mengerti, jawab Li Changshu di dalam ruangan. Pendeta Tao Qi Yuan membelai janggutnya dan tersenyum, dan berkata, "Baiklah, stabilkan alam dengan baik. Anda tidak dapat berlatih terlalu tergesa-gesa, hanya dengan mantap dan mantap, selangkah demi selangkah. Anda dapat melewati beberapa pintu masuk yang bagus.
Kamu istirahat dan pergi mengasingkan diri untuk tuannya. Linge akhir-akhir ini dia juga mengkhawatirkanmu, sangat kuyu, ingatlah untuk lebih menghiburnya besok. Petik 2. Ya, Li Changshu setuju dengan lembut. Qi Yuan tertawa 2 kali, menyenandungkan lagu, berjalan kembali ke gubuk jeraminya, dan mengaktifkan beberapa formasi di sekelilingnya. Masih perlu diam dalam retret dan latihan, formasi kedap suara dan formasi peringatan sangat penting. Li Changshu melirik kotak batu giok di artefak penyimpanan sihir, dan menghela nafas lega. Setelah beberapa hari persiapan, dia membangun ruang alkimia yang telah dia pikirkan sejak lama, dan kemudian dia bisa menyalakan tungku untuk memurnikan eliksir leleh. Selama ramuan pelebur berhasil disuling, dan Master dibujuk untuk menyimpannya di sisinya saat dia melewati malapetaka, kemungkinan Master selamat dari malapetaka akan mencapai 90%. Menjadi abadi adalah cobaan dan kesengsaraan yang tak terhindarkan bagi makhluk yang diperoleh yang ingin hidup selamanya. Begitu guntur turun, hidup dan mati diadili. Sejak zaman kuno, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia sepenuhnya yakin akan selamat dari malapetaka. Namun, karena cedera di tahun-tahun awal, tuannya terluka sekali, dan fondasi daunnya rusak. Ini 2 kali lebih lemah dari yang lain, biksu biasa yang telah kembali ke peringkat ke-9. Jika Anda tidak memikirkan cara lain, tuannya pasti akan mati saat menghadapi malapetaka. Adapun tuannya, dia sangat ingin melewati malapetaka dan menjadi abadi. Qi Yuan bukan hanya tuannya dan Linge, tetapi juga penguasa puncak generasi puncak Xiao Qiong, satu-satunya penguasa puncak di antara puncak dunia. Du Xianmen yang belum menjadi peri, diskusi Elder Peak Master tidak akan diberitahukan ke Little Qiong Peak sama sekali. Sebagai perbandingan horizontal, Guru Jiu Jiu, yang memulai beberapa tahun setelah guru, saat ini sudah benar-benar abadi, meninggalkan guru jauh di belakang. Sebelum menjadi peri, umur seorang penyuling Qi manusia tidak boleh lebih dari 3.000 tahun. Faktanya, Yuan bisa hidup setidaknya ratusan ribu tahun. Tetapi Li Changshu tahu bahwa tuannya tidak ingin menekan negara, apalagi menunggu sampai umurnya tidak cukup untuk memperjuangkan keabadian. Kadang-kadang Li Changshu bahkan bisa merasakan bahwa tuannya memiliki ide untuk memohon kematian di bawah bencana. Saya ingin berjuang untuk kesempatan saya sendiri untuk bertahan hidup dengan hati yang fana. Ini terdengar sangat bersemangat, tetapi di mata Li Changshu, pemikiran guru keras kepala dan juga bodoh. Itu sebabnya Li Changshu membuat persiapan rahasia selama 15 tahun. Itulah mengapa Li Changshu melanggar prinsipnya untuk pertama kalinya, meninggalkan perlindungan gerbang gunung dan pergi ke Beijuluzu. Setelah memikirkannya, dia mengambil risiko menghitung 3 bermata Bibos Nake, Yu Wenling dan lainnya. Inti dari rencana pertama Li Changshu untuk membantu guru melewati malapetaka adalah menyempurnakan ramuan surgawi menjadi ramuan yang meleleh. Ketika Tuan sedang mengalami bencana, selama dia bisa menahan bencana pertama dan menghasilkan sinar pertama nafas peri, dia bisa langsung menelan pil Rongxian, dan menggunakan pil Rongxian untuk berpura-pura mati dan mengaktifkan solusi militer, dengan demikian menghindari bencana berikutnya. Jika yang abadi gagal mengatasi malapetaka, dia bisa berubah menjadi abadi yang keruh setelah tentara dibubarkan. Meskipun basis kultivasi dan kekuatan magis Zhuoxian jauh lebih rendah daripada Yuanxian normal, umurnya sama dan dia dapat terus berlatih ke atas. Menurut catatan dalam buku-buku kuno, Zhuoxian hanya dapat berkultivasi ke negeri dongeng yang sebenarnya pada tingkat tertinggi, sehingga disebut juga jalan keabadian bumi untuk membedakannya dari jalan keabadian surgawi. Dalam rangkaian rencana pertama ini, Li Changshu bahkan merencanakan kehidupan tua-tuanya. Menjadi bumi yang abadi, mengumpulkan ratusan tahun kultivasi, bekerja di Tianting, yang baru dimulai saat ini dan sangat membutuhkan tenaga kerja, sebagai penduduk lokal kecil selama Dewa Tanah atau Dewa Gunung dan Dewa Sungai menikmati sedikit dupa, umur mereka akan jauh lebih lama daripada makhluk abadi sejati biasa, jika tuannya dapat membuat beberapa pencapaian. Dan mendapatkan pahala yang diberikan oleh surga, dia bahkan mungkin hidup lebih lama dari beberapa makhluk abadi surgawi. Ngomong-ngomong, guru pergi ke surga untuk mengumpulkan koneksi. Ketika dia dan adik perempuannya sudah siap sepenuhnya, mereka juga bisa pergi ke surga untuk mengambil pekerjaan paruh waktu, mendapatkan senioritas dalam organisasi manajemen 3 alam di masa depan, dan kemudian pensiun dengan ketenangan pikiran. Perencanaan yang sempurna. Menyempurnakan pil ini tidak terlalu rumit. Jika Anda dapat meminta bantuan dari makhluk abadi sejati seperti Master Jiu Jiu dan menyiapkan beberapa bahan lagi, itu akan dapat disempurnakan. Tapi,
Master adalah sekte tipikal sebagai Ki penyuling, dia ingin menyelamatkan muka dan menderita, sangat lebih sulit untuk membujuknya menggunakan metode ini untuk bertahan hidup daripada menemukan rumput abadi. Namun, menjadi seorang murid harus memikul karma ini, yang merupakan tanggung jawab yang tidak dapat dihindari. Jika itu benar-benar tidak berhasil, Anda hanya bisa membujuk dan berbohong, membungkus Rong Xiandan dengan kulit gula, mengatakan itu adalah ramuan penyelamat hidup. Memikirkan hal ini, Li Changshu juga sedikit tersenyum. Di tengah suara serangga yang berkicau di luar jendela, dia mulai mengingat pengalamannya keluar kali ini, meninjau kekurangannya sendiri. Sarana untuk menangani Yuan Xian tidak cukup, dan penanganannya tidak cukup cepat. Orang dewasa yang memotong kertas masih memiliki ruang untuk perbaikan, dan avatar yang dibuat tidak akan pernah palsu. Bingung Yang, sebenarnya, metode melarikan diri 5 elemen masih agak lambat saat beralih, dan ketika saya memasuki akar pohon cemara tua, beberapa fluktuasi terlihat di tanah. Setelah pemeriksaan diri sebentar, akan banyak waktu untuk menebus kekurangan ini. Lagi pula, Li Changshu sudah pergi, ketika keluar, berlatihlah dengan jujur di pegunungan. Mengenai malapetakannya sendiri, dia tidak terburu-buru, dia tidak yakin 99%, dan tidak akan pernah mengambil langkah ini. Titik 01 itu bisa membuat Tiandao kejang. Ledakan, dinding kayu pondok jerami dihancurkan oleh batu, dan Li Changshu mencubit jarinya untuk menghitung, dan menemukan bahwa waktu Yin telah berlalu sebelum dia menyadarinya. Bangun, Li Changshu melangkah keluar dari gubuk jerami dan berjalan menuju kediaman saudari junior di sebelah. Dalam 10 tahun sejak saudari junior mulai, apakah itu mengajar, pelajaran remedial, atau bimbingan hidup, kebanyakan terjadi di Yinsi. Di depan pondok jerami, Li Changshu mengetuk pintu dengan ringan, dan pintu kayu itu membuka celah dengan sendirinya, dan dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Tirai merah muda bergegas menuju wajah, dan karpet di bawah kaki juga diganti dengan sampel merah muda. Di belakang layar tembus pandang, sosok yang akrab bersandar di tempat tidur menghadap ke dalam, dan rok kain kasa di tubuhnya membuat pemandangan indah samar-samar bisa dilihat. Hal yang paling langka adalah ketidakjelasan, yang tidak senonoh. Namun, Li Changshu bahkan tidak melihatnya, dia duduk langsung di kursi utama rumah, dan berkata dengan tenang. Jangan pura-pura tidur, posisi tidur yang tenang seperti itu tidak cocok untukmu setelah kamu tertidur. Garis bawah, dan tubuhku sangat lemah sehingga aku tidak bisa mengangkat kekuatanku. Li Changshu mengangguk dan berdiri. Mari kita bicarakan besok, toh itu bukan masalah besar. Jangan. Linge kehilangan kekuatannya dalam sekejap, dan menggantinya dengan keluhan yang sedikit tidak puas, duduk. Aku akan segera keluar. Hari ini aku harus menjelaskan dengan jelas mengapa aku kembali begitu terlambat. Terdengar suara gemerisik, Lan Linge dengan cepat berganti menjadi rok panjang dan keluar dari balik layar, duduk di sisi kiri meja, dan menatap Li Changshu dengan marah. Li Changshu tersenyum tak berdaya, dan berkata, memang benar telah terjadi beberapa kecelakaan. Apakah Anda tahu tentang Potian Feng Yuanxing? Generasi kita menempati urutan kedua dalam kultivasi, dan dikatakan bahwa mereka cukup lembut. Kelembutan selalu hanya penampilan. Dia melakukan sesuatu kali ini, mencoba berkomplot melawan Yukin Suanya, tetapi pada akhirnya, Yukin Suanya membunuhnya. Petik 2, Li Changshu menggelengkan kepalanya, memilah gambar yang dia lihat dari ingatan jiwa-jiwa yang tersisa itu. Apa yang dia lakukan sebenarnya adalah model kehilangan yang besar karena hal-hal kecil. Kerajaan seperti awan asap. Petik 2, Linge bersandar ke meja persegi dengan dagu di tangannya, dan bertanya dengan suara rendah, kakak senior, apa yang terjadi? Li Changshu berkata perlahan, Yukin Suanya itu adalah nan putri ke-6 dari dunia sekuler Zhou. Yuan King ini adalah putra non-selir dari keluarga yang kuat di dunia sekuler ini, yang dikenal sebagai putra keempat. Ibu Yuan King harus menjadi selir dari keluarga yang kuat ini, tetapi dia lebih kuat dan wanita lain dari keluarga kaya dan berkuasa juga memiliki pengaruh. Kemudian, orang-orang ini membidik putri ke-6 yang dikirim ke Duxianmen belajar sebagai guru. Selama Yuan King bisa menikahi putri ke-6, dia bisa menjadi menantu dari negara duniawi ini, dan juga bisa mengandalkan dengan cara ini, mereka mendapatkan lebih banyak suara di keluarga mereka sendiri, dan omong-omong, mereka juga memiliki kemungkinan untuk mencari negara, jadi mereka mencoba yang terbaik untuk membiarkan Yuan King memuja Duxianmen kita bersama. Tapi Yuan King sendiri terlalu mengecewakan,
dia tidak bisa merangkul kecantikan selama 60 tahun, dan kelompok di belakangnya berada dalam situasi yang mengerikan, dan akhirnya tidak sabar, dan memutuskan untuk mengambil risiko. Petik 2. Li Changshu secara singkat memberitahu adik perempuannya apa yang terjadi sebelumnya. Memperkenalkannya lagi. Akibatnya, orang-orang ini sekarang mencuri ayam tanpa kehilangan uang, dan bahkan kedua keluarga akan terlibat. Diperkirakan mereka akan dicopot oleh raja mereka untuk menenangkan kemarahan Duxianmen. Petik 2. Melihat wajah bijaksana Linge, Li Changshu bertanya dengan lembut. Xiaowei, apa yang bisa kamu pelajari dari cerita ini? Petik 2. Iya. Linge merenung sejenak, lalu berkata dengan tegas, wanita tidak boleh menjadi selir. Kalau tidak, memperebutkan kekuasaan di rumah akan sangat berat. Petik 2. Batuk. Li Changshu tidak bisa menahan diri untuk meletakkan tangannya di dahinya. Apalagi, petik 2. Rencana Yuan King ini terlalu kasar, dan cabang keluarga kuat sekuler ini telah meremehkan kekuatan Sekte Duxian dan nilai para murid Sekte Duxian. Petik 2. Linge menganalisis dengan sangat serius. Saya pikir cara berpikir yang benar adalah untuk menekan Yukin Suanya, bertahan ribuan tahun kultivasi untuk menjadi dewa abadi, dan langsung menjadi raja kegelapan yang tersembunyi di negara duniawi ini setelah meninggalkan dunia, gunung, dan cari raja dunia ini membayar upeti kepada sekte dengan sumber daya keuangan, meningkatkan status dan kepentingan seseorang dalam sekte. Sekte sekuler dan abadi akan berkembang. Akan terlalu aneh jika ingin mengandalkan menjadi menantu seorang tuan tanah untuk naik ke tampuk kekuasaan. Hal terpenting yang tidak dimiliki oleh tuan-tuan ini adalah anak laki-laki. Petik 2. Li Changshu, lupakan saja, anggap ini sebagai lelucon. Keluarga Anda juga kaya dan berkuasa di dunia sekuler, jadi saya ingin mengingatkan Anda dan menganggapnya sebagai peringatan. Petik 2. Hehe. Linge mengatupkan bibirnya dan tersenyum. Jangan khawatir, Kak, Linge tidak akan pergi kemana-mana tanpamu. Li Changshu tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Keluarkan kantong obatnya, aku akan mengisinya untukmu, kali ini harus dipakai. Petik 2. Linge merasa bersalah sesaat, dan perlahan duduk tegak, menyatukan sepasang kaki putih dan ramping, tangannya terlipat di atas lutut, matanya sedikit berputar, berpura-pura, berperilaku baik, imut, dan terganggu. Ramuan bubuk beracun yang diberikan oleh kakak senior, kali ini saya keluar, jadi saya tidak membuang banyak kata. My senior brother is too steady. Bab 23, adik perempuan junior yang hilang ini. Melawan monster udang yang hampir sekuat orang biasa, mereka mampu mengkonsumsi 80% penuh bubuk beracun yang kusiapkan untuknya. Jumlah ini cukup untuk menjatuhkan 100.000 tentara di dunia. Melihat 13 artefak penyimpanan yang hampir kosong di depannya, dahi Li Changshu ditutupi dengan garis-garis hitam, dan dia mengerang beberapa saat, seolah-olah badai sedang terjadi. Lan Linge berlutut di futon di depannya, dengan dua tetesan air mata tergantung di sudut matanya, berusaha dengan sia-sia untuk melarikan diri dari keadilan kakak laki-lakinya dengan posturnya yang menyedihkan. Sudut mulut Li Changshu berkedut, dan dia bertanya dengan dompet, apakah kamu akan membunuh monster besar laut Cina Timur? Wajah Li Changshu menjadi gelap, aku ingat, aku menyiapkan 9 kaleng benda ini untukmu, kan? Hampir diretas berkali-kali, Lan Linge meratakan mulutnya, siap menangis, dia menjelaskan dengan sedih, kakak senior, jangan marah, aku juga tahu itu kamu menghabiskan banyak energi untuk menyempurnakan hal-hal ini, dan kamu tidak berniat menyia-nyiakannya. Melihat adik perempuan junior seperti ini, Li Changshu tidak bisa menahannya. Marah, dia hanya menghela nafas, energi itu sepele penting, tetapi bahannya sulit ditemukan. Ada sangat sedikit orang di Duxianmen yang memurnikan pil racun. Saya membelinya dengan sedikit pembayaran bulanan. Saudaraku, aku sudah memikirkannya. Tiba, Lan Ling, berkedip, menepuk sabuk di luar pinggang rampingnya, dan mengeluarkan 7 atau 8 instrumen penyimpanan sederhana. Jadi saya mengganti semua hadiah yang bisa saya dapatkan kali ini dengan tumbuhan beracun dan racun yang bisa saya temukan di dalam pintu. Gelombang ini jelas bukan kerugian, dan saya bahkan bisa menghasilkan banyak uang. Li Changshu tidak bisa tertawa atau menangis sekaligus, menatap mata Lan Linge yang seperti permata, dia melihat sedikit, mengelak di matanya. Gadis kecil ini, apakah ada hal lain yang perlu dijelaskan? Mari kita bicarakan bersama, suasana hati saya sedang baik sekarang. Petik 2, Lan Linge menarik napas, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya,
membungkuk dengan keras, menurunkannya kepala, dahi dia menyentuh tanah dengan telapak tangannya pada saat yang sama, dan rambut panjangnya tersebar di kedua sisi kepalanya. Ketuk, kepala, akui, salah. Dia menutup matanya dengan erat, dan berteriak dengan penuh semangat. Kakak senior, Linge kasihan padamu. Ada dua paman di pintu yang tertarik dengan bubuk racun yang kamu saring, dan mereka mengambil beberapa kaleng racun paling kuat dari saya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menolak. Kakak senior, Anda memiliki tingkat pemurnian racun yang sangat tinggi, saya tidak sengaja membukanya. Ruangan itu tiba-tiba terdengar. Bahu Lan Linge sedikit bergetar. Dia tidak takut kakak laki-lakinya memukuli dan memarahi dirinya sendiri, bahkan lebih ingin kakak laki-lakinya memukulinya untuk menenangkan diri. Dia diajar oleh kakak laki-lakinya, dan dia memahami prinsip-prinsip perilaku kakak laki-laki. Jadi dia sangat gugup, khawatir kakak senior akan meninggalkan dirinya di masa depan, dan menarik garis yang jelas dengan dirinya sendiri. Kenapa? Sangat sepi. Sudah berakhir, kakak pasti sangat kecewa padanya. Lan Linge, mengapa kamu terbawa suasana begitu kamu keluar? Dan kamu tidak bisa menahan diri untuk pamer di depan orang lain dengan sengaja, tetapi kamu menjadi sasaran para senior di sekte. Saya khawatir hanya adik perempuannya di dunia yang memahami temperamen seorang kakak laki-laki. 100% dapat menyembunyikan 90% sebagai kartu hall, semuanya harus rendah hati, dan sama sekali tidak terlibat dalam sebab dan akibat yang tidak perlu. Saya bisa mendapatkan cinta kakak laki-laki saya murni karena saya satu-satunya kerabat dan saudara perempuannya, dan saya memiliki master yang sama. Jika tidak, kakak senior bahkan tidak akan pernah melihatnya lagi. Linge berkata dengan suara menangis, saudaraku, kamu bisa memukuliku, jangan abaikan aku mulai sekarang. Aku tahu aku salah, dan aku tidak akan memamerkan hal-hal ini. Di masa depan, Fang membungkuk, dan Lan Linge tanpa sadar menutup matanya. Dari awal hingga sekarang, apakah saya harus menanggung rasa sakit darah dan daging untuk pertama kalinya, dan dipukuli oleh kakak laki-laki saya? Ini adalah hal yang baik untuk dipukuli, setidaknya kakak senior dapat menghukum dirinya sendiri dengan cara ini. Tangan besar yang telah mencabut 3000 helai rambut jatuh lurus ke bawah, dan bukannya menamparkan dengan keras, malah membelok dan menjepit telinganya, kocok dari sisi ke sisi. Ya, saudara, tolong lembut, sakit, telinganya akan jatuh. Petik 2. Jangan gunakan nada ini, jika kamu membiarkan Tuan mendengarnya, kamu akan berpikir aku melakukan sesuatu padamu. Li Changshu melepaskan dengan hanya telinga kecil, dia berkata dengan tenang, bangun, ini bukan masalah besar. Lan Linge duduk tegak dalam sekejap, dan sosok rampingnya tidak diragukan lagi terungkap dalam hap ini dan surut. Dia menatap kakak laki-laki di depannya dengan heran, dan bertanya dengan suara rendah, saudaraku, apakah kamu tidak bersembunyi lagi? Apakah kamu akan bertengkar dengan sekte? Tanda tanya. Petik 2. Memberi Anda penggemar beracun ini untuk membela diri, saya sudah memikirkan apa yang akan Anda lakukan. Sebenarnya, saya sengaja membiarkan Anda mengungkapkan ini, dan ada beberapa pertimbangan lain di dalamnya. Kembali dan duduk. Di antara dua senior, Anda, yang mengambil bubuk racun, apakah ada senior Wan Linjun dari Danding Peak? Senior ini memiliki kaki kiri yang sakit dan bersandar pada tongkat tembaga. Dia terlihat agak dingin, tetapi ketika dia berbicara dengan orang, dan selalu bersikap kaku tersenyum. Biarkan dia menunjukkannya dengan sengaja. Berapa banyak pertimbangan? Lan Linge terkejut ketika dia mendengar kata-kata, kakak, bagaimana kamu tahu? Memang ada senior ini. Bukankah kamu baru saja kembali malam ini? Orang pertama yang ingin mengambil kipas beracun adalah Tetua Ge, yang memimpin pertemuan pengalaman, dan kemudian lusa. Pada siang hari, lelaki tua dengan tongkat datang dan memberi saya banyak jamu, dan saya harus meninggalkan. Kakak laki-laki itu, Lan Linge dengan cepat merenung, menatap mata Li Changshu yang dalam, menggertakkan giginya dan berkata, kamu telah menghitungnya. Kamu akan memilikinya. Li Changshu melambaikan tangannya dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, yang kuberikan padamu. Serbuk beracun Anda itu semuanya berfokus pada kombinasi dan toksikologi dari berbagai tumbuhan, tidak ada teknik pemurnian yang sulit, dan tidak masalah jika orang memperhatikannya. Rumusnya ada di aula luar Daosan tempat para murid dari semua puncak dapat pergi, dan tanaman obat dapat ditemukan di aula Baifan. Saat ini, sebagian besar sekte, atau sekte budidaya Wubuzu,
membenci kata racun, berpikir bahwa itu adalah metode yang memalukan, dan mereka yang pandai racun sering dikecualikan dan berprasangka buruk. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang mengetahui bahwa saya dapat memurnikan racun, dan level saya bagus, tidak apa-apa, tidak akan menarik terlalu banyak perhatian dari orang lain, tetapi mereka akan merasa bahwa saya, seorang murid dengan kualifikasi biasa, telah tersesat. Setelah jeda, senyum penuh arti muncul di sudut mulut Li Changshu. Selain itu, di antara bubuk beracun yang kuberikan padamu, beberapa jenis racun aneh berasal dari kitab suci beracun yang aku salin di paviliun Daosang. Kitab beracun itu, penulis buku itu adalah Penatua Wan Linjun. Dia harus menjadi senior yang memiliki pemahaman terdalam tentang cara racun di antara Duxianmen kita. Jika dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjalin hubungan baik dengan senior ini, dia mungkin bisa mendapatkan bimbingan dari senior ini dalam memurnikan racun di masa depan. Petik 2. Kakak senior, Lan Linge mengeluh dengan ketidakpuasan, apakah Anda ingin memasukkan saya ke dalamnya? Jika ini masalahnya, mengapa Anda tidak memberitahu saya secara langsung? Bahkan mengatur adik perempuan junior yang lembut dan cantik seperti saya hanya terlalu banyak. Petik 2. Li Changshu meliriknya, jangan ubah topik pembicaraan, sekarang kita berbicara tentang pemborosan pil racun Anda. Bagaimanapun, saya ingin memberi Anda rasa sakit untuk dimakan, sehingga Anda dapat memiliki ingatan yang panjang. Besok Anda akan didenda pergi ke gunung belakang untuk memotong kayu dan membuka gurun, dan Anda tidak diizinkan menggunakan kekuatan sihir Tao. Petik 2. Apa hebatnya penebangan? Lan Linge menjawab dengan alis rendah, kata Chongqing tertulis di seluruh wajahnya yang cantik. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, untuk apa kita membuka tanah kosong? Petik 2. Bangun ruang alkimia untuk menyempurnakan alkimia dan racun. Kali ini, dengan bantuan Anda, beritahu manajemen di sekte bahwa saya pandai memurnikan racun. Mulai sekarang, saya akan dapat mengotak-atik ini di Kyongfeng kecil kami, dan saya tidak harus bermain petak umpet mencari setiap waktu. Setelah mengatakan itu, Li Changshu berdiri, meletakkan semua kantong obat di atas meja, dan meregangkan pinggangnya. Setelah saya menyelesaikan meditasi saya pada siang hari, saya akan menemukan tempat yang cocok untuk membangun ruang alkimia. Petik 2. Kakak senior, kamu menjelaskan bahwa kamu hanya ingin bermalas-malasan, bagaimana mungkin kamu membiarkan adik perempuan junior yang begitu lemah memotong kayu? Petik 2. Lan Linge membuat wajah telentang, dan mengeluh dengan sedikit ketidakpuasan. Ini untukmu, alkemis lemah. Petik 2. Li Changshu, yang sudah berjalan ke pintu, tiba-tiba memikirkan sesuatu, mengeluarkan kotak batu giok dari lengan bajunya, dan melemparkannya ke tangan adik perempuannya. Petik 2. Hadiah. Petik 2. Lan Linge langsung melupakan depresi tadi, dan memeluk kotak batu giok dengan gembira. Saat dia hendak membuka kotak batu giok, dia sepertinya memikirkan sesuatu, mendukung kotak batu giok dengan kekuatan sihir, dan mengirimkannya ke sang pergi keluar dari udara tipis, dan kemudian membukanya di udara. Aroma samar bertiup di wajah, dan bunga putih kecil dengan 6 kelopak tergeletak dengan tenang di dalam kotak batu giok. Ramuan obat, saya pikir itu adalah perhiasan atau semacamnya. Hanya saat Lan Linge ingin mengeluh, Li Changshu sudah meninggalkan ruangan. Varney hanya meninggalkan suaranya yang sedikit lelah. Masukkan ke dalam air hangat sebelum mandi lain kali, ini dapat membantu Anda memperluas meridian, mendetoksifikasi, dan menutrisi tubuh Anda, kulit, dan membuat kulit Anda lebih bercahaya. Sampai jumpa besok. Petik 2. Oke, terima kasih, Kak, sampai jumpa besok. Lan Linge menghela napas panjang lega, merosot di kursi, lalu tersenyum puas. Lulus ujian dengan aman. Kakak, masih sangat memanjakanku. Banyak? Awalnya saya berpikir bahwa untuk menyia-nyiakan begitu banyak penggemar beracun, setidaknya saya akan dimarahi, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya hanya memelintir telinga saya. Tapi untuk konferensi pelatihan, dari awal hingga akhir, tampaknya senior saya telah mengaturnya dengan baik. Memang akan sedikit tidak nyaman, saya selalu merasa kakak senior saya masih tidak bisa mempercayai saya. Lupakan saja, ini adalah temperamen kakak senior saya. Rambut yang dipotong akan dibakar dengan api sungguhan sampai tidak ada residu yang tersisa, potongan kuku akan benar-benar meleleh dengan racun, dan bahkan adik perempuan yang sengaja mabuk dapat diikat ke tempat tidur dengan kunci peri dan kemudian ditutup dengan selimut.
seolah-olah tidak sengaja membuka sesuatu. Linge tersipu, dia tidak sengaja mabuk saat itu tahun lalu. Kembali ke gubuknya, Li Changshu kembali ke tempat tidurnya dan bermeditasi, merencanakan tata letak ruang alkimia di dalam hatinya. Sebelum itu, dia selalu menggunakan kuali obat kecil yang dia bawa untuk memurnikan racun, yang tidak bisa lagi memenuhi kebutuhannya, dan untuk memurnikan ramuan yang meleleh dan pil racun yang lebih kuat, dia juga membutuhkan kuali obat yang lebih besar dan berkualitas lebih baik. Mari kita bangun ruang alkimia terlebih dahulu, lalu pergi ke Aula Baifan untuk bertanya kepada tuan dan paman yang sudah dikenal. Kuali obat yang bagus dapat ditemukan tetapi tidak dicari, yang ini hanya bisa beruntung. Yang terbaik adalah menemukan beberapa kuali obat tua, mencoba menyelamatkannya sendiri, dan lihat apakah Anda dapat melakukan keajaiban dengan seluruh kekuatan Anda. Soal ruang alkimia, dia benar-benar melakukannya. Saya telah mempertimbangkannya selama 30 atau 40 tahun, tetapi saya selalu ragu-ragu. Biasa adalah warna kamuflase terbaik. Dari formasi isolasi yang menutupi tempat tinggal tuan dan murid mereka, hingga formasi di luar gubuk jerami dia dan adik perempuannya, hingga pegunungan, sungai, tanaman, dan pepohonan di puncak Xiaoqiong, semuanya biasa saja. Dan untuk membangun ruang alkimia, saya harus membuat berbagai pengaturan di dalam dan di luar ruang alkimia, agar tidak ketahuan oleh beberapa trik kecil saya saat memurnikan alkimia dan racun. Li Changshu memahami sejak awal bahwa ketika dia pertama kali memulai latihannya, penyamaran yang disengaja tidak akan dapat menipu pengamatan para ahli tersebut, dan sebaliknya akan menarik perhatian ekstra dari mereka. Jika Anda diperhatikan oleh orang-orang tingkat tinggi ini, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Jika Anda tidak diperhatikan oleh mereka, tidak mungkin hal-hal buruk di luar kendali Anda akan terjadi, setidaknya kemungkinan kecelakaan akan jauh lebih kecil. Ruang alkimia tidak boleh terlalu dekat dengan kediaman, jangan sampai ada kebocoran gas beracun. Li Changshu bergumam dengan suara rendah, mengeluarkan perangkat penyimpanan ajaib yang khusus digunakan untuk menyimpan buku dan buku giok di tangannya, dan mengeluarkan setumpuk perkamen tebal. Ada diagram susunan dan diagram arsitektur yang digambar di atasnya, yang masing-masing memiliki banyak jejak revisi berulang, dan beberapa kulit domba tertua memiliki jejak lukisan yang sangat samar. My senior brother is too steady. Bab 24. Di sore yang tenang, penjaga gunung yang halus dan kurus Duxianmen dikelilingi oleh formasi besar. Di puncak Xiaoqiong, yang cukup pendek di antara puncak-puncaknya, terdengar suara ketukan yang berirama. Di hutan lebat sekitar 10 mil di utara dari 3 gubuk jerami di samping danau kecil, ada juga pohon yang menjulang tinggi, suara pukulan ini. Di bawah pohon, seorang gadis yang mengenakan seragam olahraga bersulam anggrek dan rumput, dan diikat dengan syal sutra ungu muda di kepalanya, terus mengayunkan kapak besar, gerakannya anggun tak terlukiskan. Gadis itu menggertakkan giginya dan mengirimkan salam ramah. Jangan biarkan aku menggunakan kekuatan sihirku, apa yang harus aku lakukan jika kaki dan lenganku menumbuhkan daging yang menggumpal seperti itu? Dia adalah seorang penyuling ki wanita. Sungguh, dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin melihatnya menebang pohon. Bagaimana dengan orang-orang? Saya berlari kembali untuk bermeditasi lagi. Saudara Bao, potong kamu di akarnya, potong pohonnya dan cabut akarnya, potong akarnya, dan tidak ada rumput yang akan tumbuh. Berikan padaku, potong. Pohon tua ini terpelintir tanah perlahan jatuh ke belakang, mengejutkan kawanan burung di hutan. Tiba-tiba, teriakan datang dari belakang. Kamu, Linge kecil, Lan Linge waspada, dan segera melompat ke depan dengan kapak besar di tangan. Sosok itu selalu terasa sedikit familiar. Labu besar yang panjangnya 10 kaki, peri wanita duduk bersila di atas labu, pakaian linen yang sedikit kotor. Sial, celana pendek linennya hampir terentang. Ternyata itu adalah Tuan Jiu. Lan Linge buru-buru meletakkan kapak besar, membungkukkan tangannya ke depan, mengingat beberapa set template ucapan yang dibuat oleh seniornya di dalam hatinya, dan memilih salah satu yang paling cocok untuk acara itu, dan berkata dengan lembut. Murid Linge memberi penghormatan kepada Paman Jiu. Tingkat kultivasi murid ini rendah, jadi saya tidak bisa menyapa Anda tepat waktu. Tolong jangan salahkan Tuan, keponakan bela diri juga memiliki kesan yang baik. Jiu menyingkirkan labu besar itu dan melompat turun dari udara. Apakah kakak laki-lakimu ada di sana? Aku punya sesuatu untuk dicari. Kakak laki-laki? Dia harus berkultivasi,
Lan Linge menurunkan alisnya dan melanjutkan dengan lembut, "Tolong minta paman senior untuk menunggu di depan, aku akan panggil tuannya untuk keluar." Guan menyapamu, "Selalu ada kekurangan keramahan di rumah yang malang, dan kuharap paman akan memaafkanku." Petik 2. Hei, jangan terlalu merepotkan, aku datang ke sini khusus untuk mencari saudaramu. Tuanmu ada di sini, biarkan dia tinggal di pengasingan untuk sementara dan jangan ganggu dia. Jiu Jiu melambaikan tangannya, menoleh dan melihat sekeliling. "Little Linge, apa yang kamu lakukan memotong kayu?" Petik 2. Ada sedikit keraguan di hati saya. Paman senior ini, apa yang Anda ingin kakak senior Anda lakukan? Setelah menjadi peri, penyuling Qi memiliki umur yang panjang, dan ada banyak pasangan Tao dari generasi yang berbeda di sekte tersebut. Dan paman di depannya memiliki wajah yang cantik dan lekuk tubuh yang indah. Intinya adalah, paman ini Jiu Jiu pergi dengan kakak laki-lakinya. Ada masalah. Lan Linge tiba-tiba menjadi waspada, dan dengan sedikit pemikiran di dalam hatinya, dia ingin menanyakan niat Jiu Jiu dengan menyindir. Tapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, beberapa riak muncul di tanah tidak jauh dari sana, dan sosok Li Changshu perlahan muncul, membungkuk pada Jiu Jiu. Sesaat kemudian, di gubuk jerami Li Changshu, Jiu Jiu dan Li Changshu berdiri bersebelahan duduk bersila di kedua sisi meja rendah. Dia datang untuk memberi Li Changshu hadiah untuk pertemuan pengalaman ini, dan omong-omong, dia juga membawa hadiah terima kasih dari Jian Jingshan, dan meletakkan dua senjata ajaib untuk disimpan di meja rendah. Li Changshu tidak sopan, dan menerimanya begitu saja. Melihat beberapa harta ajaib, bahan harta karun, dan batu roh yang menumpuk seperti bukit di cincin penyimpanan yang diberikan oleh Paman Jian, saya merasa sedikit lega dari lubuk hati saya. Ketika dia sedang menyelidiki pembuluh darah kecil Qiong Feng barusan, Li Changshu masih mengkhawatirkan bahan berharga yang dibutuhkan untuk membangun berbagai formasi besar, tetapi hadiah terima kasih ini secara langsung menyelesaikan sebagian besar masalah. Li Changshu bertanya, "Mengapa paman tidak pergi ke Nanzu bersama?" Tanda tanya petik 2. Sekarang saya khawatir beberapa tetua menghukum saya untuk berhenti minum selama 3 tahun. Lebih baik mengikat saya ke penangkal petir dan membelah saya 3 tahun. Li Changshu tidak bisa menahan senyum, dan kemudian dia memperhatikan itu senjata ajaib labu kecil Jiu Jiu telah menghilang, dan itu seharusnya diambil oleh para tetua di sekte tersebut. Kebetulan Linge membawa teh ke kamar, dan melihat situasi ini, dia langsung mengerucutkan bibirnya. Dengan sikap santai seperti itu, dia sangat akrab dengan kakak laki-lakinya. Paman senior ini benar-benar bermasalah. Setelah menyajikan teh, Lan Linge membawa futonnya ke kakak laki-lakinya, lalu berlutut dan duduk dengan patuh, dan dengan sengaja memeluk kakak laki-lakinya dengan tangannya. Melihat ini, Jiu Jiu melotot, Changshu, penyakitmu disentuh oleh seorang wanita, tidak dapat dihindari bahwa gejala seperti kejang akan terjadi. Batuk, batuk, batuk. Lan Linge menutup mulutnya dan batuk sebentar, melihat ekspresinya yang sedikit menyakitkan, itu pasti disebabkan oleh terlalu banyak mencoba, sulit menahan senyum. Oh, jadi begitu. Jiu Jiu tidak ragu, berbaring di sana dan menghela nafas lemah, matanya kehilangan cahaya lagi, dan berbisik lemah pada saat itu. 3 tahun? Bagaimana aku bisa bertahan selama 3 tahun ini? Bagaimana saya bisa mundur tanpa anggur? Tidak peduli bagaimana Anda berlatih, Anda tidak dapat tertidur, dan Anda tidak memiliki energi untuk melakukan apapun. Yuan King bajingan ini, jika Anda melakukan sesuatu dengan baik, masuk saja sendiri, dan aku akan menderita hukuman 3 tahun untuk pamanku. Li Changshu menurunkan alisnya sambil berpikir, menyentuh dagunya dan merenung sejenak. Lan Linge di sebelahnya melihat ekspresi kakak laki-lakinya saat ini, tanpa sadar bergerak ke samping, duduk tegak, menjaga matanya tetap lurus, dan tidak berani berbicara sama sekali. Dia mengintip lagi kelengkungan alis Li Changshu, dan memastikan bahwa ini adalah tanda bahwa kakak senior ingin menipu seseorang. Setiap kali saudara senior menunjukkan ekspresi ini, salah satunya dan tuannya akan diatur. Paman Tuan Anggur, kenapa kita tidak berdiskusi? Diskusi apa? Jiu Jiu menjawab dengan lemah. Paman Guru tidak diizinkan minum alkohol selama 3 tahun terakhir. Jika dia tidak bisa berlatih, mengapa tidak membantu murid-muridnya membangun beberapa formasi bersama? Kata Li Changshu dengan sungguh-sungguh, sebagai gantinya, muridku akan membantumu membuat 3 formasi, jenis anggur yang sudah punah untukmu, Tuan Paman. Hanya untuk kamu nikmati setelah tahun ini, Paman.
Apalagi ada minuman yang bisa menggantikan anggur. Petik 2. Anggur punah. Minuman yang bisa menggantikan anggur. Jiu segera, ceria, dan segera duduk tegak. Ada apa? Apakah Anda mencoba menipu saya agar melakukan pekerjaan putih untuk Anda? Izinkan saya memberitahu Anda terlebih dahulu, kami tidak tahu apa-apa tentang cara bertarung. Petik 2. Paman Guru hanya perlu menggunakan kekuatan abadi untuk membantu menstabilkan formasi dan menekan gejolak kekuatan spiritual. Li Changshu tersenyum dengan tenang, ditanya secara retoris, Guru, apakah Anda suka minum atau mencicipi anggur? Kapan kamu mabuk? Tanda tanya. Kakak laki-laki kelima saya yang kebetulan bertugas mengurus saya suka membuat wine tanpa isi gelas ini. Saya harus mengatakan bahwa rasa anggur itu sangat penting. Perasaan mabuk ringan saat Anda merasa nyaman juga sangat penting. Tuan, tolong lihat itu. Li Changshu menunjuk ke cangkir teh di depannya, mengeluarkan pot batu giok kecil dari lengan bajunya, mencabut potnya, dan menghadap cangkir teh. Tunjukkan setetes cairan hijau muda. Dalam sekejap, sedikit keharuman tersebar dan anggun, dan secangkir teh tiba-tiba berubah menjadi hijau muda. Li Changshu tersenyum dan berkata, Paman Guru, coba lihat apakah kamu merasa mabuk seperti itu. Sambil mengangkat tangannya, dia meminum secangkir teh dalam sekali teguk. Sedikit rona merah perlahan muncul di wajah cantik Jiu, matanya menjadi kabur, dan dia terus menyeringai. Bagus, cukup kuat, Bang. Cangkir teh jatuh di atas meja, Jiu berbaring perlahan, membalikkan badan perlahan di tanah, mengeluarkan semburan tawa, dan terus bergumam di mulutnya, 7 kakak, kamu tidak malu, kamu menempel pada kakak perempuan ke-6 setiap hari, dan setelah bertahun-tahun berkultivasi ganda, kamu masih tidak bisa melahirkan bayi. Semua orang berpasangan, dan saya pantas menjadi lajang sebagai anak ke-9. Ketika saya berkultivasi ke surga kembalilah, ambil beberapa pria cantik dan kembali dan tuangkan anggur dan mandi untuk peri ini setiap hari. Changshu kecil, kamu harus, jangan pernah meremehkan tuanmu. Tuanmu sangat kuat saat itu. Lambat laun, dengkuran menjadi lembut setelah bangun, Jiu memeluk futon, berbaring di tanah dan tertidur sepenuhnya. Lan Linge bertanya dengan rasa ingin tahu, saudaraku, apa ini? Itu tidak memiliki efek lain kecuali bisa membuat orang mabuk. Awalnya dihilangkan olehku. Menurut catatan kuno, di zaman kuno, banyak makhluk abadi yang menyukai hal-hal di dalam cangkir akan mencoba minuman abadi semacam ini, tetapi mereka menuangkannya langsung ke mulut mereka karena mereka terlalu kecanduan alkohol. Itu sendiri disuling dengan metode yang mirip dengan pembuatan anggur, kecuali sebagian besar anggur terbuat dari peri, buah dan makanan peri, dan bahan baku minuman abadi adalah 32 ramuan obat. Petik 2. Lan Linge bertanya dengan prihatin, apakah ini cukup untuk 3 jenis? Li Changshu mengangguk sambil tersenyum, menatap Jiu yang sudah tertidur, dan memikirkan tentang ruang alkimia yang akan segera selesai, dan menjawab melalui transmisi suara, mau ada 3 jenis, dan 13 jenis juga dapat dibuat. Jika ada keabadian yang nyata untuk membantu, banyak ide yang tidak dapat direalisasikan sebelumnya akan menjadi mungkin sekarang. Setelah ruang alkimia selesai, keamanan faktor akan lebih aman. Oke, Lan Linge menggembungkan mulutnya, melihat guru Sisu yang lucu dan menyenangkan setelah dia tertidur, dia selalu merasakan sedikit rasa krisis. Jadi, 2 tahun kemudian, bang, pintu kayu pondok jerami Li Changshu ditendang terbuka, dan Jiu mengenakan kain kabung dan cemas, bergegas masuk. Cepat, mabuk abadi dan kecantikan Mei bulan ini. Tidak ada di sini. Mengapa kamu membuat alkimia lagi? Ikat saja kamu ke kompor obat. Petik 2. Jiu menginjak kakinya, mengutuk dengan suara rendah, dan buru-buru berkata berbalik dan melompat ke udara. Dia akan bergegas menuju hutan lebat di belakang gubuk jerami. Tapi sosoknya tiba-tiba berhenti, dan dia memiringkan kepalanya untuk menatap hutan lebat dan dalam di depannya, merasakan aura perlahan mengalir di dalamnya, dahinya langsung tertutup garis hitam. Lebih dari 10 pengalaman memalukan di mana dia terjebak dalam 6 bulan terakhir muncul dari lubuk hatinya. Jika dia tidak tahu apa yang akan terjadi, dia tidak akan melihat bahwa ada sebanyak 28 arai terang, 76 dalam formasi gelap, dan mereka semua adalah jebakan dan labirin yang saling terkait. Di mana gerbang kehidupan? Saya benar-benar membantu mengaturnya di sini. Lewat sini, sepertinya tidak benar, atau sisi ini. Formasi atau semacamnya ini sangat menyebalkan.
Li Changshu, cepat keluar. Jika tidak, saya akan menghancurkan bagian atas rumah Anda. Petik 2. Ada angin sepoi-sepoi bertiup di hutan, dan pohon-pohon di mana-mana sedikit bergoyang, dan aliran energi spiritual di dalamnya menjadi lebih ringan. Suara Li Changshu melayang tertiup angin, formasi telah diselesaikan, dan murid itu menjaga alkimia Tungku, tidak nyaman untuk pergi keluar untuk bertemu. Jiu berkedip, dan dengan hati-hati memeriksa ke depan lebih dari 10 kaki. Setelah menemukan bahwa dia masih aman, dia terbang langsung ke tengah hutan lebat dengan marah. Di sana, sebuah bangunan kecil yang anggun berdiri dengan tenang, gumpalan udara segar mengapung keluar darinya, dan hutan penuh dengan aroma obat yang segar. My senior brother is too steady. Bab 25. Bangunan kecil ini tingginya 10 kaki, dibagi menjadi lantai atas dan bawah. Dari kejauhan terlihat seperti labu besar, sumber inspirasi, kepala perancang. Li Changshu seharusnya senjata ajaib Jiu, pedang pembunuh Rui kejahatan. Itu adalah labu besar yang bisa besar atau kecil, dan bisa membawa orang ke langit. Bangunan kecil berdiri di kolam, dan ada sumur lain 80 kaki jauhnya di depan pintu. Saluran air di kolam dan sumur berkomunikasi satu sama lain. Jika Anda melihat ke bawah dari udara, gambar Tai Chi dengan diameter 100 kaki bertatahkan di hutan, dan kolam itu berbentuk ikan yin dan yang. Bangunan kecil dan sumurnya adalah dua mata yin dan yang. Ini adalah formasi Feng Shui, yang dapat memiliki efek menenangkan keberuntungan dan mengusir roh jahat, dan Duxianmen termasuk dalam garis keturunan agama manusia, dan ada juga pepatah tentang diagram yin dan yang Tai Chi. Ketika Anda mendarat di depan bangunan kecil, Anda dapat melihat tanda kayu ketika Anda melihat ke atas, dengan 5 karakter besar ruang pil Kiong Feng kecil tertulis di atasnya. Jika Anda perhatikan dengan teliti, ada 2 garis vertikal karakter kecil di bawahnya tanda kayu. Dengan izin Bai Van Hall, ruang kecil alkimia diizinkan untuk dibangun. Bangunan sederhananya, ini adalah bangunan kode bersertifikat. Masuk dari pintu masuk utama, ada sekat kayu di depan Anda, dan di belakang sekat itu ada tungku pil besar setinggi 6 kaki. Tungku pil ini mencakup area yang sangat luas, lebar di bagian bawah dan sempit di bagian atas, ditempa dari sebongkah besar emas ungu, dengan awan keberuntungan dan ratusan obat terukir di atasnya, dan memiliki banyak batasan. Namun, ada banyak tambalan di bagian atas tungku. Terlihat sedikit lusuh. Ini awalnya adalah tungku alkimia yang ditinggalkan, tetapi hanya bagian atas tungku alkimia yang diledakkan. Li Changshu menggunakan ikan roh untuk mempercayakan hubungan itu kepadanya, dan membelinya kembali di kuil Baifan. Butuh setengah tahun lagi untuk perbaiki, dan akhirnya bisa digunakan kembali. Tungku alkimia memiliki 3 kaki, 2 telinga, dan perut bundar. Ada jendela berbentuk ikan yin dan yang di semua sisi, dan pengekangan utama seperti formasi api yang mengembun dan formasi roh seragam di bawah ini sangat menyelesaikan. Setelah diperbaiki oleh Li Changshu, kekuatan tungku alkimia saat ini hanya 30% lebih rendah dibandingkan saat tidak rusak. Yang lebih langka adalah pada dasarnya tidak ada biaya untuk mendapatkan kompor ini. Sepotong besar emas ungu dapat menekan sebagian besar khasiat obat dari ramuan tersebut, dan tungku pil ini dianggap sebagai harta paling berharga di puncak Kiong kecil saat ini. Seluruh bangunan kecil dibangun di sekitar tungku alkimia. Ada beberapa baris rak di sekitar tungku alkimia, yang diisi dengan botol giok besar dan kecil, labu, dan kotak giok obat mujarab, tetapi semuanya adalah kategori konvensional. Lan Linge merapikan tempat ini dengan sangat rapi. Adik perempuan junior ini juga sedang berlatih di pengasingan, mencoba meningkatkan level kultivasinya. Ketika Jiu melompat dari luar, Li Changshu, yang mengenakan jubah biru muda, sedang berdiri di samping tungku alkimia, dengan lebih dari selusin pil emas pucat melayang di telapak tangannya, baru saja mengalami pengalaman alkimia. Changshu kecil, obat baru apa yang kamu saring? Jiu membungkuk dengan rasa ingin tahu. Paman, apakah kamu ingin mencobanya? Pil Kingxin Ningxian yang baru dibuat telah meningkatkan rasanya sedikit, dan efek obatnya seharusnya bagus. Li Changshu bertanya dengan santai, dan kedua ramuan itu perlahan terbang di depan Jiu, dan Jiu menelannya langsung ke mulutnya, mengunyahnya dengan renyah, dan segera bersendawa, mengeluarkan aroma segar seteguk. Manis sekali. Jiu mengulurkan tangan kanannya, beri aku beberapa lagi. Li Changshu mengambil botol porselen giok putih secara acak, memasukkan semua pil ke dalamnya, dan mengirimkan botol porselen itu ke Jiu.
Tangan kecil Jiu Jiu masih tidak menyusut, peri bulan ini mabuk dan wanita cantik menawan. Jiu Jiu tidak sabar untuk membukanya, meneguknya, dan mendesah puas. Oke, Changshu, keterampilan alkimia dan keterampilan pembuatan anggur Anda benar-benar berjalan seiring. Apa yang Anda butuhkan bantuan kami hari ini? Anda belum membangun formasi dalam 2 bulan terakhir, jadi kami tidak bisa terus melakukannya gratis. Saya tidak membutuhkannya hari ini, kata Li Changshu sambil tersenyum. 20 hari kemudian, saya ingin membuka tungku untuk memurnikan sejenis ramuan yang lebih sulit, dan saya ingin meminta paman saya untuk datang dan tolong aku. Jiu Jiu menepuk dadanya dengan gembira, dan kain kabungnya pendek, bajunya tiba-tiba bergetar. Tidak masalah, serahkan padaku. 20 hari kemudian, kan? Ya, 20 hari kemudian, kata Li Changshu dengan tegas. Ramuan yang dimurnikan kali ini sangat penting bagi para murid, dan begitu kamu mulai mempersiapkannya. Jika kamu tidak, aku tidak punya waktu. Paman, tolong beritahu muridnya tepat waktu. Selain itu, aku tidak tahu apakah paman bisa merahasiakan masalah ini untuk muridnya. Petik 2. Ramuan macam apa, begitu misterius? Pil yang disebut Rongxian. Jiu Jiu juga terkejut, pil Rongxian. Bukankah benda ini dikatakan dapat meracuni makhluk abadi sampai mati? Sepertinya aku pernah mendengar kakak kelima membicarakan hal ini sejak lama. Kenapa kamu menyempurnakan hal ini? Li Changshu tertawa dan berkata, racun sebenarnya adalah sejenis obat, seperti sayuran yang asam, manis dan pedas. Pil racun dapat digunakan untuk membunuh orang, tetapi juga dapat digunakan untuk menyelamatkan orang. Guru, jangan khawatir, murid ini tidak memiliki musuh dan menyukai kehidupan kultivasi. Saya tidak akan melakukan apapun yang bertentangan dengan alam dan akal. Jika ramuan yang meleleh dapat berhasil disuling, murid akan berterima kasih dengan bagian keindahan untuk tahun depan, yang tidak termasuk dalam perjanjian. Kesepakatan. Petik 2. Jiu Jiu mengepalkan tangan kanannya dan mengulurkan tangan ke Li di depan Changshu. Li Changshu mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya untuk menyentuhnya dengan ringan, dan Jiu Jiu langsung tersenyum. Aku akan kembali dalam 20 hari. Tuan, pergi perlahan-lahan. Di tengah tawa, Jiu Jiu duduk di atas labu besar yang menjulang ke langit dan terbang ke udara puncak Xiaoqiong. Dia menoleh ke belakang, tetapi melihat bahwa hutan tempat dia baru saja terbang tertutup kabut, dan kabut menutupi seluruh hutan hampir dalam sekejap mata, tetapi embusan angin bertiup, dan kabut putih menghilang. Hutan lebat dalam radius 30 mil tampaknya tidak banyak berubah dari sebelumnya, tetapi Jiu Jiu tahu bahwa formasi besar di dalamnya sudah mulai beroperasi. Jika kamu ingin bermain trik pada 7 tua dan ke-8 di masa depan, kamu bisa memancing mereka di sini. Jiu Jiu bergumam pelan, tapi kemudian memikirkan wajah serius Li Changshu yang selalu, kita masih harus melawan orang ini, perlu menyapa, jika tidak, Anda harus berbicara dengan berapi-api tentang kebenaran. Sambil menggelengkan kepalanya, Jiu Jiu duduk di labu besar dan terbang di udara, dan segera kembali ke gunung di belakang puncak Potian, dan terbang ke beberapa formasi besar yang tumpang tindih, dan sosoknya menghilang. Itu adalah tempat 9 murid guru Wang Qing berlatih dan mundur, dan hamparan bangunan loteng dibangun di sepanjang gunung. Meskipun Jiuzi Jiuxianren hanyalah cabang dari garis keturunan Potianfeng, Jiu Jiu, yang memiliki tingkat kultivasi terendah dan tingkat masuk terpendek, berada di negeri dongeng yang sebenarnya, sehingga perlakuannya tidak sebanding dengan guru dan murid Qiyuan. Tempat ini tidak hanya memiliki formasi pengumpulan roh yang sangat baik, tetapi juga banyak murid tukang. Ada juga formasi pelindung yang dilarang oleh peraturan pintu di sekitar beberapa loteng, yang dapat dianggap sebagai tempat latihan yang sangat ideal. Jiu Jiu adalah yang termuda, dan cukup disukai oleh kakak-kakak seniornya. Lokasi kediamannya dekat dengan Jiu, dan samar-samar dikelilingi oleh kediaman beberapa kakak-kakak senior lainnya. Jika Jiu Jiu mundur, yang lain secara alami akan cenderung menjaga pintu yang tertutup. Dengan tatapan beberapa murid tukang yang diam-diam menonton, Jiu Jiu terbang kembali ke loteng sendirian, menendang sepatu kain di kakinya, dan melompat ke tempat tidur yang diukir dari jasper tanpa alas kaki, memegang 2 pot batu giok yang datang ke sini tertawa kecil, sementara. Haruskah aku meminummu dulu kali ini, atau meminummu dulu? Xiao Shushu benar-benar baik, dan dia bisa membuat hal yang begitu baik. Setelah 3 tahun ini akan segera mengatasinya,
dan Ganghe Water Lao Baigan, dia terkubur sebelumnya akan segera digali, jadi kamu harus meminumnya sepuasnya. Ayo manjakan, wanita cantik hari ini, uhuk. Dan Jiu Jiu, yang sedang berbaring di tempat tidur, segera menutupi kedua pot batu giok di tangannya, menatap keluar dengan waspada, dan sedikit lega saat melihat orang itu datang. Kakak kelima, tidak apa-apa jika kamu masuk, dan aku tidak berkelahi. Petik 2, aku ditegur oleh kakak perempuan tadi, kita akrab satu sama lain, dan kita harus saling menghormati, kata Jiu Wu dengan senyum. Setelah mengambil 2 langkah ke depan, dia berhenti tiba-tiba. Benar-benar tidak ada tempat untuk pergi. Melihat toples anggur, blus, ikat pinggang yang dilemparkan di depannya, Jiu Wu menepuk dahinya dan mengeluh, Xiao Jiu, kamu juga berumur 1800 tahun, dan kamu bahkan tidak bisa membersihkannya, rumah. Jiu Jiu mengendus beberapa kali, melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada bau aneh, tidak apa-apa. Dia dengan santai memasukkan pot batu giok ke dalam senjata ajaibnya untuk disimpan, dan duduk bersila di tempat tidur. Rod duduk di meja rendah, merenung beberapa kali. Baru-baru ini, Jiu Jiu, kamu sangat sering ke puncak Xiao Qiong, kata Jiu Wu sambil tersenyum. Ya, apa yang kamu lakukan di sana? Tanda tanya. Wu berulang kali melambaikan tangannya, lalu menggaruk kepalanya, memikirkan tugas yang diberikan oleh senior dan sister. Dia sedikit terdiam untuk beberapa saat. Bagaimana kau mengatakan itu? Dia tidak bisa langsung bertanya kepada adik perempuannya, apakah dia jatuh cinta dengan seseorang dari Little Qiongfeng. Jiu Wu mendapatkan kembali kekuatannya, batuk. Saya ingat, dalam beberapa dekade Anda baru saja mulai, Anda sangat dekat dengan saudara muda Qi Yuan di Little Qiongfeng. Benar, Jiu Jiu mengangguk. Saat itu Qi Yuan, senior kakak Yuan, sangat memperhatikanku. Jiu Wu ragu untuk berbicara. Kalau begitu kamu, apakah kamu? Jiu Jiu mengerutkan kening dan berkata, kakak senior kelima, ada apa denganmu? Kamu ragu-ragu hari ini. Petik 2, aku, Sai. Jiu Wu menghentakkan kakinya, orang malang itu, aku bertanya dengan jelas. Baru-baru ini, Xiao Jiu, kamu lari ke puncak Xiao Qiong setiap hari. Ketika kamu dilarang minum, kamu masih sangat energis setiap hari. Kakak-kakak seniormu itu berpikir, apakah ada apa, kamu, aku. Jiu Jiu mengerutkan kening, matanya penuh kebingungan. Jiu Wu mengangkat tenggorokannya dalam satu tarikan napas, dan hati daunnya berubah menjadi sebuah pertanyaan. Bukankah kamu akan menerobos atau sesuatu? Tidak mudah untuk menerobos. Jiu Jiu menggulungnya mata, Anda memberitahu saya kakak senior, jangan khawatir, jika saya menemui hambatan, saya akan bertanya kepada Anda, dan saya tidak akan terburu-buru melewati penghalang sendirian. Kembali dulu, kamu bisa berlatih. Ya, saya mengerti, saya akan meminta Anda lain kali saya pergi. Jiu Wu tiba-tiba tersenyum. Sejak Jiu Jiu membawa kembali koloni laba-laba bermata 2 berkepala 3 2 tahun lalu, dia mendapatkan sutra laba-laba yang dapat melihat sesuatu dari kejauhan, dan hidupnya tiba-tiba menjadi jauh lebih menyenangkan. Terutama ketika sutra laba-laba diletakkan di tepi kolam tempat rekan-rekan Taoisnya sering mandi, pemandangannya. Jiu Wu berjalan pergi dengan cepat dengan kepala tertunduk, dengan suara angin sepanjang jalan. Mengapa kakak laki-laki kelima begitu aneh hari ini? Lupakan saja, dia pasti bertengkar dengan kakak perempuan keempat. Jiu Jiu menggelengkan kepalanya, lalu mengaktifkan formasi di luar loteng, berbaring di tempat tidur dan mengeluarkan 2 pot batu giok, dan terus jatuh ke dalam perangkap selamat bersenang-senang kusut. Qiongfeng kecil, di ruang pil. Li Changshu berdiri di depan tungku eliksir, sudah memasukkan bahan untuk eliksir berikutnya, berbalik dan berjalan menuju futon di sebelah kiri. Memegang tablet batu giok di tangan kirinya, dia dengan hati-hati merasakan perubahan formasi. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, dia membuka batasan tungku pil, dan beberapa nyala api muncul di tungku pil. Dan dia juga duduk menuju futon di sisi kiri tungku alkimia, tetapi ketika dia duduk, gumpalan asap hijau meledak di sekelilingnya, dan sosoknya menghilang seketika, hanya menyisakan patung kertas. Pria kertas dalam asap hijau berubah menjadi penampilan Li Changshu dalam sekejap, dan gumpalan asap hijau ini dengan cepat menembus lubang kecil di bawah futon dan menghilang. Penampakan, keterampilan unik, veteran Qi Yuan, dia, seorang murid besar, secara alami mengetahuinya sejak lama. Bahkan,
Hal-hal yang bisa berubah sekarang adalah beberapa kali lebih banyak dari tuannya. Bersambung.